Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Bu, sebelum Ibu melaporkan, Iya. nih pertanyaannya, berapa laporan yang masuk ke Bawaslu Manggarai Barat? Selama tahapan kami menerima sejumlah 36 laporan Yang Mulia dan menangani 36 laporan. Dari 36 berapa yang diregistrasi, Bu? Dari 36 laporan, 4 yang diregistrasi. 4 registrasi. Selain laporan, kami juga menangani 4 temuan. Dari yang 4 diregistrasi, berapa yang ditindaklanjuti? Dari 4 yang diregistrasi, 3 yang ditindaklanjuti, satunya dihentikan di pembahasan kedua bersama Gakumdu. Oke, apa yang 3 itu, Bu? Yang 3 itu, yang pertama itu terkait kode etik penyelenggara teknis di tingkat desa. Oh, ini di PPS ya? Iya. Lalu, yang duanya Yang Mulia, ya. Dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 5 Siru, di mana peristiwanya adalah ada pemilih meninggal dan pemilih merantau yang digunakan hak suaranya. Apa hasilnya nih pidana pemilihan? Sekarang sedang dalam proses persidangan di pengadilan Yang Mulia. Jadi sama TPS-nya? Di TPS 5, yang satu lagi di TPS Munting. Dua kecamatan yang berbeda. Yang satu di TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Yang TPS 05 Siru itu di Kecamatan Lembor. Sama-sama TPS 5 ya? Iya. TPS 5 di Siru, Kecamatan Lembor. Di Munting itu TPS 1, TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Oke. Dua-duanya sedang dalam proses. Yang satu di pengadilan, yang satu dalam masih di penuntut. Oke. Iya. Itu nggak ada rekomendasi PSU juga? Belum ada buktinya? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Itu 1 orang? Masing-masing 1 orang atau berapa orang? Yang menggunakan nama orang mati atau orang merantau itu? Kalau yang untuk TPS di 05 Siru itu Yang Mulia, dari hasil baik hasil kajian kami di Gakumdu maupun hasil penyidikan di Polres hingga kemudian terakhir dilimpahkan ke pengadilan, ada 1 pemilih meninggal di TPS 5 Siru dan nanti mungkin pengadilan yang akan membuktikan apakah betul, tapi dari pengakuan KPPS ada 22 surat suara. 22 surat suara termasuk dengan yang surat suara pemilih meninggal itu. Ini berapa pemilih di situ, Bu? Di TPS ini? Di TPS itu ada, izin melihat catatan dulu Yang Mulia. Iya. Silakan, Bu. Iya. Di TPS 5 Siru. Itu nanti lanjutkan dulu. Iya. Yang temuan apa, Bu? Iya. Ini baru 2. Tadi soal kode etik. Iya. Pelanggaran pidana. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi. Oh iya. Yang ketiga itu di TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan Yang Mulia. Oke, jadi yang pelanggaran pemilu itu 2 di TPS yang berbeda ya? Iya, TPS yang berbeda, kecamatan yang berbeda. Pidana pemilu itu. Yang temuan apa, Bu? Temuan itu terkait netralitas aparatur sipil negara. Apa yang Bu lakukan? Kami sudah melakukan rekomendasi ke BKN. Berapa orang yang Bu temukan? 2 orang. Apa jabatannya, Bu? Kepala bidang dengan sekcam, sekretaris kecamatan. Kabid dengan sekcam. Apa yang dilakukan oleh kabid dan sekcam ini, Bu? Itu terjadi di masa kampanye Yang Mulia. Ngapain ini? Ada percakapan di WhatsApp grup. Apa percakapannya, Bu? Percakapan terkait mendukung pasangan calon 02. Mendukung 02. Iya. Kalau saya tanya jumlah grupnya kan pasti Ibu nggak tahu ya jumlah orang yang di grupnya ya? Nggak tahu ya? Iya, kita tidak tahu Yang Mulia. Kalau yang sekcam itu apa, Bu, yang dilakukan? Sama juga Yang Mulia, seperti itu. Di WA? Itu kasus yang sama, iya. Oke. Sama grup WA-nya? Di satu grup. Oke. Apa lagi, Bu? Itu saja temuannya? Iya, temuan itu Yang Mulia.
Oke, apa yang mau Ibu sampaikan dengan laporan ini? Iya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang Mulia. Izin kami memperkenalkan diri dulu. Dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, saya sendiri Maria Magdalena Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, didampingi oleh Bapak Frumensius Menti, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam persidangan ini kami akan menyampaikan keterangan kami Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terhadap perkara nomor 65 dan seterusnya dianggap dibacakan. Keterangan kami sejumlah 82 halaman dengan didukung oleh bukti 111 alat bukti Yang Mulia. Ya. Kami ringkas dalam 7 halaman resume. Kami akan membacakan poin-poinnya saja. Apa Bu? Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara pemohon yang disebabkan oleh pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Huruf A dan B halaman 2-5 dalam keterangan tertulis kami Yang Mulia, dapat kami terangkan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon aku tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati itu, Bu. Itu ya, sudah dianggap dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjut. Poin kedua, Bu. Poin kedua Yang Mulia, bahwa mengenai adanya pelanggaran syarat administrasi calon Bupati nomor urut 2. Soal pidana tadi, ada yang mau ditambahkan Bawaslu? Yang ini dianggap dibacakan Yang Mulia? Enggak ada tambahan enggak? Keterangan apa segala macam. Ibu mengetahui ada pengumuman yang dilakukan yang bersangkutan? Iya, ada pengumuman ya? Yang Mulia. Oke, lanjut Bu. Poin kami ketiga. Lanjut ke poin penanganan pelanggaran Yang Mulia. Iya. Ya, akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Frumens. Silakan. Terima kasih. Pak Frumensius. Siap. Silakan, Pak. Izin melanjutkan Yang Mulia. Ya. Bahwa mengenai adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atau tim calon nomor urut 2 yang berakibat pada kekalahan pemohon di sejumlah TPS, dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam dalilnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang Mulia, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mengkategorikan ada 5 jenis kategori pelanggaran. Yang pertama berkaitan dengan politik uang, yang kedua pelanggaran hak pilih, yang ketiga pelanggaran netralitas penyelenggara pemilihan, pelanggaran politisasi birokrasi, dan pelanggaran kelalaian penyelenggara pemilihan. Terhadap pokok permohonan yang berkaitan dengan politik uang Yang Mulia, bahwa kami menerima dari 8 yang didalilkan, kami menerima 5 laporan dari pemohon, di mana dari 5 laporan itu ada 4 laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, dan 1 yang tidak memenuhi syarat formil dan material. Ya. Terkait yang tidak memenuhi syarat material Yang Mulia, bahwa dalam laporan itu khususnya berkaitan dengan pembagian uang di masyarakat Papagarang yang dilakukan oleh Paslon 02, bahwa dalam laporan tidak diuraikan jumlah sumber uangnya itu dari siapa, jumlah uang yang dibagikan berapa, siapa yang menerima, dan pada saat melaporkan itu tidak ada bukti uang yang disampaikan ke Bawaslu. Selanjutnya Yang Mulia, terhadap dalil pemohon terkait beli suara atau money politik yang terjadi di Desa Robo, Kecamatan Welak. Juga dalam laporannya Yang Mulia, di situ tidak dijelaskan siapa terlapornya, karena hanya menyebutkan tim Paslon 02. Sementara kalau menurut PKPU itu
bahwa tim itu harus terdaftar di KPU. Juga pada saat melapor itu tidak ada bukti uang yang disampaikan kepada Bawaslu. Selanjutnya yang mulia, laporan berkaitan dengan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh Saudara Willy Syukur itu juga tidak dijelaskan dalam uraian kejadiannya, sumber pupuknya dari mana, jumlahnya berapa, siapa saja masyarakat yang menerima. Bapak pernah pergi telisik di situ nggak? Tidak pernah yang mulia. Tapi diketahui ada isu itu soal pupuk itu? Isu itu berdasarkan laporan dari pelapor yang mulia. Berdasarkan laporan pelapor, tapi Bapak tidak datang ke situ sebagai panwas? Tidak yang mulia. Itu betul dari pusat atau itu pemerintah daerah yang menentukan? Saya tidak tahu yang mulia. Nah, itu susahnya. Dia kalau kita pengawas itu harus sensitif, Pak. Iya. Ya? Siap yang mulia. Apalagi yang mau disampaikan? Terus berkaitan dengan netralitas penyelenggara yang mulia. Ya. Ya. Ini juga dari sekian laporan yang dilaporkan oleh pemohon. Ya. Ya, juga tidak memenuhi syarat material di dalam laporan yang mulia. Karena selalu di laporannya menyebutkan tim paslon, tetapi tidak dijelaskan siapa nama tim paslon yang bersangkutan dan apakah terdaftar di KPU. Yang mulia. Oke. Keterangan Bawaslu mirip-mirip jawaban termohon itu sebetulnya. Lanjut. Kalau peristiwa itu ada, kami melakukan ini, ada laporan atau tidak? Kalau ada laporan, bagaimana tindak lanjutnya? Mestinya begitu. Izin yang mulia, karena semua laporan yang didalilkan itu setelah hari pemungutan dan perhitungan suara dan setelah rekapitulasi tingkat kabupaten. Oke, jadi semua laporan itu masuk setelah hari penghitungan, setelah rekap di tingkat provinsi. Betul yang mulia. Di kabupaten ya. Betul yang mulia. Ini bisa juga modus itu supaya nanti kalau ditanya hakim ada dilaporkan atau enggak, sudah dilaporkan. Nah, kayak begitu deh. Lanjut. Siap yang mulia. Ya. Terus yang berkaitan dengan dalil bahwa netralitas penyelenggara memberikan suara lebih di Waikanta, itu juga sudah kami menerima laporannya dan sudah ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS. Oke. Tidak cermat dalam memberikan surat suara. Dan selanjutnya dari sekian laporan